kali ikut ASEAN Para Games itu dapat 3 emas 1 perunggu. Halo, nama saya Tati Karhati. Saya dari anak kelima dari 5 bersaudara. Saya adalah tunanetra dari usia 5 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pamulang, ya, di program studi hukum. Masih semester 1. Saya juga sebagai ibu dari 1 anak, sebagai ibu rumah tangga juga, dan sebagai atlet dan pelatih catur di NPC Kabupaten Kuningan. Asal saya dari Kabupaten Kuningan, tepatnya dari Desa Sukarapi, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tanggal lahir 8 Agustus 1992. Hobi saya olahraga juga dan catur. Pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA itu di Kabupaten Kuningan. SD dan SMP di SLBA Perwari Kabupaten Kuningan. SMA-nya di SMA Inklusif SMA Pertiwi Cinimus Kabupaten Kuningan. Dan lulus SMA 2011. Bukan. Jadi dari panas tinggi dari staf gitu. Menurut orang tua. Orang tua kaget aja gitu. Kenapa memiliki anak tunanetra, tapi tidak sekaget orang-orang mungkin biasanya, karena dari 5 bersaudara itu yang tunanetra tuh kebetulan ada 4 orang termasuk saya. Jadi kakak saya yang pertama, yang ketiga, sama yang keempat tunanetra juga. Jadi yang normal hanya nomor 2 aja gitu. Tapi bukan keturunan sih, semuanya juga dari usia 5 atau 6 tahunan gitu. Dan semuanya tuh, semua penyebabnya dari staf gitu. Kalau kesulitan pastinya ada ya, karena tunanetra itu kan tidak seperti halnya ibu-ibu yang melihat atau yang normal gitu kan. Misalnya dari segi hal
makan, misalnya cara menyuapinya harus seperti apa, ada teknik-tekniknya, maksudnya ada cara-caranya tersendiri. Terus misalnya awal-awal kan memakaikan waktu masih bayi, memakaikan pakaiannya atau memakaikan bajunya seperti apa gitu. Tapi karena mungkin sudah biasa dan naluri keibuannya muncul, jadi bisa aja gitu. Alhamdulillahnya bisa teratasi kesulitan-kesulitan itu gitu. Karena kenapa berani terus untuk bermimpi, karena kita kan sebagai manusia, walaupun diberikan kekurangan seperti apapun, kita tidak boleh putus harapan gitu. Jadi harapan itu tetap ada, asal kitanya terus meraih dan berusaha gitu. Pertama, karena ingin meraih masa depan yang lebih baik dan tidak diremehkan juga dalam hal pendidikan dari masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar. Karena memang untuk disabilitas, terutamanya tunanetra, itu masih dipandang, wah tidak bisa apa-apa, wah emangnya tahu apa sih gitu. Jadi untuk itu kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa ke jenjang perkuliahan gitu, sama seperti hal-halnya yang umum gitu. Terus yang kedua juga menunjang sebagai saat ini kan mendapatkan penghargaan sebagai ASN di Kemenpora, jadi menunjang itu juga gitu. Ada sih kendalanya, yaitu pertama waktu itu mau memilih di universitas mana yang lebih ke ke ramah difabel gitu kan, karena tidak semua gitu, walaupun sudah banyak juga yang menerima disabilitas, tapi apakah memang benar-benar mereka mengerti atau masih awam. Yang kedua pertimbangannya keluarga sih, maksudnya anak saya kan sering ditinggal-tinggal karena melatih, karena waktu jadi atlet kan jauh terus gitu. Tapi dia demi semuanya juga ya nggak apa-apa gitu, jadi dijalani aja. Dibantu sama kakak gitu. Sebelumnya juga waktu saya di Solo, tapi lebih banyaknya saya yang pegang sih, walaupun ada yang bantu yang merawat, tapi saya juga kan ingin tahu gimana sih cara merawat anak. Dari mulai bayi saya juga belajar gitu, jadi nggak diserahkan semua ke yang membantu merawat.
Alasannya yaitu karena di Universitas Pamulang yang saya tahu dan mengetahui, jadi di Unpam itu tidak pilih-pilih. Jadi tunanetra itu atau difabel itu dibolehkan masuk jurusan apapun asal kemampuannya memadai kemampuan individunya gitu. Jadi tidak meremehkan atau tidak tidak ada diskriminasi gitu. Misalnya tidak boleh masuk TI, tidak boleh masuk apa gitu kan. Sementara jarang, masih yang saya tahu universitas lain itu masih jarang untuk memberikan kesempatan ke prodi-prodi lain gitu. Paling-paling misalnya PLB, misalnya pendidikan luar biasa atau pendidikan bahasa Indonesia gitu. Sementara jarang kan tunanetra yang memang ke komputer gitu, karena memang kesulitan di penggambaran atau apa. Tapi kan di Unpam ada, boleh gitu. Dari teman sih, dari teman yang sudah masuk ke sini gitu. Jadi cari-cari informasi gitu. Apa sih yang kampus yang memberikan kesempatan hak yang sama kepada difabel gitu. Oh ya udah di Unpam aja gitu kata temen gitu kan. Terus cari-cari informasi gitu. Karena itu juga jarang sih. Tunanetra yang masuk hukum jarang, mungkin sekarang udah banyak ya, tapi maksudnya pengen beda dari yang lainnya gitu. Dari yang biasanya kan tunanetra ke pendidikan apa gitu. Dan kita juga pengen membuktikan bahwa tunanetra juga bisa masuk ke hukum gitu. Apalagi jangankan masyarakat awam, masyarakat yang sudah mengerti aja tentang difabel masih meragukan bener nggak sih bisa gitu bahwa tunanetra ke hukum gitu, dan ingin mengadvokat atlet-atlet olahraga yang disabilitas di NPC. Mungkin dengan dimudahkannya sekarang ada beasiswa yang khusus untuk disabilitas. Terus pokoknya dari mulai masuk kemarin ya, dari mulai pendaftaran dan lain sebagainya, itu dosennya benar-benar membantu banget gitu. Semuanya maksudnya pada ramah-ramah dan membantunya itu padahal bukan di bidangnya gitu, di bidang PLB, tapi perlakuan terhadap difabel itu seperti lebih dari dosen PLB gitu. Para dosennya atau kampusnya juga di sini mudah diakses gitu dan mudah dihafalkan gitu. Jadi tidak setelah beberapa kali ke kampus ini, dari sarana misalnya jalan atau misalnya apa itu udah ada untuk difabelnya gitu. Kan di liftnya juga kemarin ada ada kayak braille gitu. Ya itu mungkin yang beasiswa sama sarana prasarananya. Di toiletnya juga pokoknya memang udah ini difabel gitu. Udah ramah difabel banget, udah aksesibel ke difabilitas. Alhamdulillahnya sangat besar banget ya, karena menurut teman-teman dan kata yang sudah, terus yang ibu dosen juga, jadi kita benar-benar dikasih kemudahan dan gratis kuliah sampai lulus muanya gitu. Maksudnya dari hal pembiayaan apapun gitu digratiskan gitu kan. Itu kan membantu banget, apalagi kalau misalnya yang perekonomiannya masih di bawah tapi ingin merasakan kuliah di bangku perkuliahan gitu, itu sangat membantu banget.
jadi apresiasi gitu untuk Unpam. Motivasi terbesarnya ingin membantu keluarga, ingin membantu perekonomian keluarga, walaupun sudah ASN tapi kan bisa jadi kan kedepannya lebih baik lagi gitu kan, karena juga sebagai tulang punggung dari keluarga besar, karena kan tulang punggung dari kakak-kakak saya juga gitu kan, dan kebetulan ibu juga sudah nggak ada, bapak juga sudah tidak produktif gitu. Jadi saya ingin mengangkat perekonomian keluarga dengan kuliah. Harapan saya nanti perekonomian keluarga akan lebih baik.
Saya memiliki kesibukan sebagai pelatih catur di NPC Kabupaten Kuningan untuk atlet disabilitas netra. Dan juga sebelum jadi pelatih juga sebagai atlet catur juga di NPC atau National Paralympic Committee Indonesia. Sebelum saya menjadi atlet catur itu tidak terpikir sama sekali, karena saya bukan basicnya dari catur sebetulnya, tapi dari senang saya membaca gitu, hobinya membaca dan nulis-nulis gitu. Tapi karena keluarga juga kakak, bapak gitu semuanya bisa catur, jadi saya sering menyaksikan kakak-kakak saya itu bermain catur di keluarga gitu, di lingkungan gitu. Jadi saya memperhatikan dan akhirnya bisa. Nah, kebetulan di sekolah di SLB saya itu waktu masih SMP dan SD itu sering diadakan lomba antar sekolah. Jadi namanya yaitu LKS, Lomba Kreativitas Siswa. Jadi dari situ saya sering diminta mewakili sekolah untuk pertandingan, yaitu main catur gitu antar sekolah. Nah, lalu setelah mewakili antar sekolah, saya menang antar kabupaten. Jadi saya lanjut ke provinsi. Setelah lanjut provinsi, alhamdulillah dulu atlet catur itu untuk putri, atlet catur tunanetra masih jarang banget. Jadi dari sekian provinsi, maksudnya setelah menjadi juara provinsi kan maju ke nasional. Nah, di nasional itu dari sekian provinsi hanya saya yang pecatur putri tunanetra. Nah, kebetulan karena masih kurang pengalaman, karena masih minim banget gitu kan. Jadi di nasional itu dapat juara 2 gitu. Itu kalah sama atlet dari Sumatera Utara, dari Medan. Nah, setelah saya lulus dari SMP, yaitu dari SMP LB itu maksudnya dari Perwari, jadi saya lanjut ke SMA. Nah, dari SMA ini saya keluarga saya sedang morat-marit dalam hal perekonomian, karena ibu saya sebagai tulang punggung itu terjadi kecelakaan. Jadi sebelumnya juga kan ibu sebagai tulang punggung keluarga, karena bapak ya di rumah lah gitu, tidak kurang produktif. Jadi ketika ibu kecelakaan itu benar-benar saya tuh bingung gitu, karena yang menanggung SPP siapa gitu kan, sekolah itu gimana gitu, karena SMA itu kan biayanya lebih besar daripada di SLB, karena kan SMA-nya SMA inklusi tadi. Jadi untuk SPP dan lain sebagainya saya bingung, karena nggak ada lagi yang menopang perekonomian keluarga. Lalu kebetulan setelah saya tadi di atas cerita menang perlombaan antar sekolah tadi, adalah utusan dari NPCI. Dari NPC itu yang menemui ke sekolahan bahwa NPC membutuhkan atlet catur putri tunanetra. Akhirnya saya diseleksi dengan teman yang sebelumnya, dengan teman yang ada di NPC itu, dan saya menang, masuklah ke anggotaan NPC Indonesia. Nah, tahun 2010 itu saya sudah masuk ke anggota NPC. Saya diikutkan ikut event Porda atau Pekan Olahraga Daerah. Kalau di disabilitasnya yaitu Pekan Paralimpik Daerah Paparda. Tahun 2010 itu di Kota Bandung. Nah,
alhamdulillahnya saya mendapatkan 2 medali emas. Saya dapat medali pertama untuk catur di event yang resmi lah, bukan antar sekolah gitu. Jadi itu antar daerah. Itu dapat 2 medali emas dari nomor catur perorangan, nomor catur standar, dan catur cepat. Dari situ karena mendapatkan medali, jadi saya mendapatkan bonus dari Kabupaten Kuningan karena kan saya mewakili Kabupaten Kuningan. Nah, bonus itu dijadikan sebagai biaya untuk sekolah saya. Jadi alhamdulillah setelah perekonomian keluarga ibu saya kecelakaan, perekonomian jadi kurang gitu, jadi masalah. Dari bonus-bonus itulah saya membiayai sekolah saya gitu, alhamdulillah. Nah, dari event pertama itu, dari Pekan Paralimpik Daerah itu atau Peparda, saya lanjut ke PON atau Peparnas gitu. Itu di Riau, di Pekanbaru waktu itu. Nah, di situ juga alhamdulillahnya dapat 1 emas 1 perak, karena di PON lawan-lawannya kan lebih berat lagi gitu. Jadi alhamdulillah tapi masih bisa mendapatkan medali. Selama itu keluarga alhamdulillah tetap mendukung, walaupun kan jauh dari keluarga, karena untuk pelatihan untuk training center itu, atau misalnya untuk mencapai event itu kan diadakan pelatihan jangka panjang, minimalnya itu 6 bulan. Jadi saya di training ditempatkan di wisma atau di asrama atlet gitu. Kalau misalnya untuk event PON itu di Bandung, kalau misalnya untuk event internasional itu di Solo, di trainingnya. Nah, setelah dari PON Pekanbaru lanjut ke ASEAN Para Games atau setingkat SEA Games Asia Tenggara di Solo waktu itu, tuan rumah Indonesia di tahun 2011. Pertama kali ikut ASEAN Para Games itu dapat 3 emas 1 perunggu dari nomor catur yang sama, nomor catur standar dan catur cepat. Tapi kan ada nomor beregu dan nomor perorangan. Lalu setelah itu ikut lagi ASEAN Para Games di Myanmar tahun 2013, karena ASEAN Para Games itu diadakan 2 tahun sekali. Dapat lagi 3 emas. Alhamdulillah setiap mengikuti event medali emas alhamdulillah selalu didapatkan, walaupun memang tidak mudah karena pasti banyak rintangan dan kendala-kendala, dari mulai faktor makanan, faktor pelatih juga, faktor teman juga gitu. Jadi dari berbagai faktor pasti ada tidak mudah lah untuk mendapatkan itu. Sampai terakhir kemarin itu tahun 2018 ASEAN Para Games yang di Indonesia itu setingkat Asia, saya mendapatkan 3 emas 1 perak. Nah, karena saya sebelumnya mentargetkan saya menjadi atlet itu paling tidak saya mencapai level Asia, karena kalau Olimpiade catur kan tidak ada, karena Olimpiade kan untuk olahraga terukur aja, maksudnya kayak tenis meja atau bulu tangkis gitu kan. Kalau misalnya catur itu ada Olimpiade tersendiri. Tapi saya sejak awal menjadi atlet, saya mentargetkan paling tidak sampai level Asia. Tapi ternyata sebelum
sebelum level Asia kemarin itu 2018 itu saya juga mencoba untuk bertanding di kejuaraan dunia di Polandia 2018 sebagai tryout untuk uji tanding untuk ke Asia. Nah, di 2018 itu mengikuti kejuaraan dunia masuk ke peringkat 5 walaupun baru pertama kali dan dari berbagai negara, tapi dari Indonesia masuk ke peringkat 5 besar. Nah, karena target saya sudah tercapai di Asia kemarin, jadi saya memutuskan untuk berhenti menjadi atlet. Saya memilih menjadi pelatih catur saja karena yang pertama saya jauh terus dari keluarga. Yang kedua dari anak juga ditinggal-tinggal terus gitu kan. Jadi misalnya saya pelatihan di Solo kan kurang lebih 1 tahun lebih, karena setiap event itu dibutuhkan pelatihan jangka panjang terus gitu. Jadi saya memutuskan ya sudahlah, saya berhenti aja karena sudah mencapai keinginan juga gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillahnya pemerintah Indonesia pada saat itu sampai sekarang sih sudah lebih baik terhadap atlet olahragawan atau olahragawati difabel. Jadi tidak ada diskriminasi, bonusnya disamakan, apapun misalnya mendapatkan penghargaan apapun sama seperti hal yang umum, termasuk mendapatkan penghargaan sebagai ASN. Jadi karena juga sudah ASN ya sudah, jadi saya memilih berhenti untuk menjadi pelatih catur saja. Nah, untuk menjadi pelatih catur di NPC Kabupaten Kuningan, saya juga mencetak generasi. Jadi maksudnya biar enggak, kan sebelumnya hanya saya sama teman saya aja yang atlet catur tunanetra putri itu. Di setiap event itu dari mulai yang Myanmar, lalu ke Singapura juga pernah, terus Malaysia juga pernah gitu. Itu perwakilan pasti saya sama teman saya gitu dari Indonesia, karena kan sebagai perwakilannya kan harus beregu juga, ada nomor beregu gitu. Jadi ada 2 orang teman saya yang mendampingi. Nah, usia itu kan terus bertambah, jadi saya memutuskan ya sudah, mendingan mencetak generasi baru agar melanjutkan tren positif sebagai atlet catur, karena catur NPC Indonesia itu selalu juara umum di event manapun gitu. Jadi biar ada generasi penerus, jadi saya memutuskan menjadi pelatih catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakan. Saya suami dari Tati. Buat saya, dia itu adalah sosok istri, ibu, dan juga wanita yang luar biasa. Karena dia itu bisa menjadi apa yang keluarga kita butuhkan. Kalau misalnya pada saat anak saya lagi butuh dia bisa menjadi seorang ibu yang luar biasa, sabar juga, terus yang paling penting selalu mengayomi kebutuhan anak-anak, baik itu dalam segi belajar ataupun dalam segi bermain. Ya pokoknya buat saya sih dia luar biasa sih. Adapun yang ingin saya sampaikan untuk dia sebagai seorang istri, tetap selalu menjadi wanita yang kuat, yang sabar, dan juga senantiasa istiqomah. Dan yang paling penting mudah-mudahan tetap sabar untuk mendampingi saya dan juga anak-anak sebagai keluarga. Itu aja. Rencana setelah lulus kuliah dari Unpam, mungkin bisa meneruskan lagi ke
S2 atau mungkin berhenti, maksudnya lebih ke mengabdi aja pada negara mungkin. Pesannya, yang sudah masuk kuliah atau yang sedang berkuliah itu jangan sia-siakan kesempatan. Jadi kalau bisa sungguh-sungguhlah dalam berkuliahnya, maksudnya sampai selesai, jangan putus di tengah jalan gitu. Karena baik yang dapat beasiswa, apalagi yang biaya orang tua, biaya kuliah itu kan nggak sedikit gitu. Jadi jangan disia-siakan. Jadi terus dijalani sampai selesai yang sungguh-sungguh agar hasilnya juga tidak mengecewakan. Kita sebagai difabel itu harus terus berani bermimpi. Tapi selain berani bermimpi, jangan putus asa, tetap berusaha. Ayo kita maju, ayo kita bisa. Walaupun disabilitas, kita tidak boleh diremehkan sama masyarakat. Kita harus memberikan pengertian terhadap masyarakat yang awam.